pelajaran yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Mustafa Azli dengan segala hormat kepada Ustaz. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Segenap para ustaz, para hujjaj, para sesepuh, jamaah musalla al-jihad yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali melanjutkan pengajian kitab Sulamut Taufiq. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari di ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saya rada serak nih. Apa boleh? Ada serak. Iya, dikit aja sampai isya aja ya, jangan sampai subuh ya. Iya, sampai isya aja, sampai subuh. Kita di Tasik nggak apa-apa sampai subuh. Nginep di rumah Patah nggak apa-apa. Pembahasan kita sudah sampai pada halaman 42, yaitu hukum sholat berjamaah dan sholat Jumat. Dasar hukum sholat berjamaah itu adalah hadis Nabi, ma min thalathatin fi qaryatin aw badawin la tuqamu fihimul jama'atu illa stahwadha 'alaihim syaitan fa 'alaika bil jama'ah. Dasarnya adalah sebuah hadis sahih bahwasannya sabda Rasulullah, setiap ada 3 orang, baik itu ada di sebuah kampung maupun dalam satu badawi atau satu yang perjalanan, di situ tidak dilakukan jamaah, maka pasti setan akan menggoda jamaah itu. Asal udah ada 3 orang, maka harus dilaksanakan yang namanya jamaah. Atas dasar ini, maka ada ulama yang kemudian mengatakan bahwa sholat jamaah itu hukumnya fardu. Yang kita tahu fardu apa sunnah Pak jamaah? Wajib malah. Iya wajib fardu. Yang kita tahu jamaah itu fardu apa sunnah? Sunnah. Ada ulama yang mengatakan fardu, bahkan fardu ain. Ulama yang mengatakan fardu ain di sini antara lain dengan dasar hadis tadi, bahwasannya sabda Rasulullah, bahwasannya asal ada 3 orang di satu kampung atau di satu perjalanan misalnya, tidaklah mereka itu tidak melakukan sholat jamaah kecuali setan akan menggoda mereka. Artinya kalau sudah 3 orang maka harus dilaksanakan jamaah. Ditambah satu lagi hadis Rasulullah yang bunyinya, bersabda Rasulullah, afdhalus sholati 'alal munafiqin sholatul isya'i wal fajr. Sholat yang paling berat untuk orang munafik itu sholat isya dan sholat subuh. Walau ya'lamuna ma fiha la tauha. Kalau mereka tahu apa yang ada dalam sholat subuh dan sholat isya, pasti mereka akan melaksanakan. Walaqad hamamtu an amura bis shalah. Nah di sini, sungguh aku bermaksud memerintahkan sholat hingga sholat itu dilaksanakan. Kemudian orang-orang sholat bersamaku, lalu aku memerintahkan seseorang untuk membakar rumah-rumah orang yang tidak melakukan sholat jamaah. Ini adalah himmah atau tekad Rasulullah, tapi nggak ada kejadian. Pertama, ulama yang mengatakan bahwa dalam hadis ini Rasulullah tidak benar-benar membakar rumah orang yang nggak sholat jamaah. Satu, yang kedua, kata-katanya di situ adalah tuqamu as-shalah al-jamaah. Jamaah itu didirikan. Jadi bukan la yuqimuna al-jamaah, bukan mereka melaksanakan jamaah, tapi jamaah dilaksanakan. Atas dasar ini maka ulama
mengatakan bukan fardu ain sholat jamaah itu, tapi fardunya fardu kifayah. Kalau satu kampung nggak jamaah semua, maka semuanya dosa. Yang paling dosa adalah orang yang ngerti agama, ustadznya yang dosa. Fardu kifayah. Nah, pendapat yang berikutnya ada yang mengatakan bahwa sholat jamaah itu bukan fardu ain, bukan fardu kifayah, tapi sunnah. Sunnahnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Yang dipegang oleh musannif atau dipegang oleh pengarang kitab Sulamut Taufik ini adalah pendapat yang fardu kifayah, sebagaimana ada di halaman 42 di situ. Al-jama'atu qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Al-jama'atu 'ala adh-dhukuri al-ahrari al-muqimina al-balighina ghairil ma'dzurina fardu kifayatin. Ini fardu kifayah. Jamaah untuk orang laki-laki merdeka yang mukim dan sudah balik yang tidak memiliki udzur, hukumnya fardu kifayah. Dan kita bahas satu-satu. Yang pertama, al-dzukur al-ahrar, yaitu orang laki-laki yang merdeka. Artinya fardu kifayah ini tidak untuk perempuan. Perempuan tidak diwajibkan untuk berjamaah. Tidak diwajibkan untuk berjamaah. Hukumnya bukan fardu kifayah. Tapi kalau mau nggak apa-apa, bagus, sunnah. Ini laki-laki. Kemudian laki-laki al-mukim, yang mukimin, yang mukim. Jamaah rahimahullah, ada beberapa istilah di sini dalam membagi atau mengelompokkan orang yang tinggal di sebuah daerah. Ada orang yang namanya mustautin. Mustautin itu orang yang menetap di suatu tempat, dia pekerjaannya di situ, keluarganya di situ, dan dia tidak ada angan-angan atau tidak ada cita-cita buat pindah dari tempat itu. Ya udah, dia emang di situ aja, namanya mustautin. Yang kedua, ada jenis orang namanya mukim. Mukim ini adalah orang yang sudah menetap lebih dari 3 hari, 4 hari, 5 hari, dan seterusnya. Tapi dia masih ada maksud untuk pindah dari itu. Satu waktu saya akan pindah dari sini, saya akan pulang kampung misalnya. Udah gak bakal di sini lagi, karena di sini saya tinggal sebentar aja. Namanya mukim. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya musafir. Yang musafir tidak wajib jamaah. Musafir tidak fardu jamaah. Musafir boleh melaksanakan sholatnya sendiri. Tapi orang yang mukim dan orang yang mustautin kayak kita semua ini, semuanya di sini kan mustautin, yang memang tidak ada niat buat pindah dari sini atau tidak ada niat pulang kampung kayak Bang Holil misalnya, itu kan pasti mustautin, emang orang sini dan mau pulang kampung kemana? Ya paling pulang kampung sebentar aja buat ngabisin duit gitu ya. Di sini kerja sama habisin, pulang lagi sini, pasti baliknya sini lagi. Namanya mustautin. Begitu juga mukim. Mukim itu orang yang sudah lebih dari 3 hari, 4 hari, maka hukumnya fardu kifayah jamaah untuk orang mukim. Contoh paling mudah, orang yang mukim itu seperti santri pondok. Santri pondok kira-kira ini mondok tidak belajar nih, Pak. Dia bakal balik atau Pak? Bakal balik. Itu dia mukim. Namanya mukim. Dia bukan musafir dan juga bukan mustautin, tapi dia mukim. Dia tinggal sementara di situ udah lebih dari 3 hari, dan dia satu waktu akan pulang ke tempat asalnya, namanya mukim. Orang yang mukim juga wajib untuk sholat jamaah, namanya wajib kifayah, tapi bukan fardu ain tapi fardu kifayah. Kemudian di sini ada al-balighin yang sudah balik. Jadi yang belum balik tidak fardu kifayah atau tidak dibebankan kewajiban sholat jamaah, pelaksanaan jamaah. Ada satu kampung orangnya yang tinggal bocah semua, ya namanya kampung ini, kampung bocah, kampung kecil gitu. Kampung yang tinggal anak-anak belum balik semua, maka nggak wajib dilaksanakan sholat jamaah. Kemudian ma'dzur di sini yang punya udzur. Udzur sholat jamaah itu ada banyak. Di antaranya
orang yang sedang sakit maka dia dapat uzur jamaah, boleh dia tidak melakukan sholat jamaah. Kemudian hujan juga termasuk uzur. Hujan turun, kemudian kita nggak sholat jamaah, kita sholat di rumah aja, nggak pergi ke musola, maka tidak apa-apa karena ada uzur. Termasuk uzur becek. Kalau habis hujan, ini blok kayak gini, pakaian bakal kotor semua kalau saya jalan ke masjid, maka boleh dia tidak melakukan sholat jamaah, namanya uzur. Dasar hukum yang pertama, fardu kifayah ini untuk laki-laki merdeka yang mukim dan sudah balik serta yang tidak ada uzur. Bahkan hadirin, termasuk uzur jamaah itu adalah lapar banget, mau makan nggak ada yang dimakan, mau minum juga nggak ada yang bisa diminum, pokoknya lapar sampai berangkat ke musola nggak bisa, maka termasuk uzur. Sekarang udah nggak ada kali ya, zaman dulu kelaparan gitu misalnya, nggak ada yang bisa dimakan, maka itu termasuk uzur. Andai ada imam atau ada kepala kampung gitu yang kemudian mewajibkan kalau jamaah itu fardu kifayah, maka andai ada orang yang lapar kemudian dia tidak sholat jamaah, maka dia tidak boleh diberikan sanksi karena lapar itu termasuk uzur. Lapar, haus dan lain sebagainya. Ini dasar hukum yang dipegang oleh kitab Sulamut Taufik. Musannif atau pengarang memegang hukum sholat jamaah yang sifatnya fardu kifayah. Andai satu kampung sudah melaksanakan, maka yang lain gugur, dan ini yang bagus, yaitu fardu kifayah. Memang saudara, kalau dipikir-pikir, dalam satu kampung itu memang harus ada jamaah untuk syiar, untuk menyebarkan bahwa di kampung itu ada Islam, supaya orang-orang itu tahu. Ini namanya syiar memperkenalkan agama Allah, memperkenalkan ajaran-ajaran Allah kepada orang-orang. Fardu kifayah. Nah, terus bagaimana kalau bagaimana kalau jamaah dalam sholat Jumat? Wa fil jumu'ati fardu ainin. Dalam sholat Jumat atau dalam pelaksanaan Jumat, jamaah itu fardu ainin, hukumnya fardu ain alaihim, atas mereka yang dimaksud tadi, laki-laki merdeka, balik, mukim dan tanpa uzur, itu hukumnya fardu ain Jumatan. Idza kanu arba'ina mukallafina fi abniyatin, ketika mereka sudah ada 40 orang mukallaf semua, fi abniyatin, dalam sebuah daerah, wa alaman nawal iqamata indahum arba'ata ayyam, dan juga wajib Jumatan atas orang yang sudah niat mukim bersama mereka selama 4 hari, sahahin, dalam keadaan sehat. Wa alaman balaghahu nida'u sayyidin min tarafin yalihi min baladiya, dan juga wajib atas orang yang mencapai atau orang yang sampai kepadanya panggilan suara muadzin, maksudnya dari ujung negerinya. Ada tambahan untuk sholat Jumat. Kita ulang lagi sedikit. Dalam sholat selain sholat Jumat, tapi sholat fardu biasa, maka hukum berjamaah hukumnya fardu kifayah. Menurut kita ini, selain sholat Jumat, maka berjamaah hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau untuk sholat Jumat hukumnya fardu ain, semuanya harus jamaah. Nggak ada orang udah sholat Jumatan di mana? Jumatan di rumah gua. Sama siapa? Ya sendirian aja, nggak boleh, nggak sah. Harus jamaah, karena sholat Jumat itu hukumnya fardu ain, berjamaah harus fardu ain, atau fardunya itu sendiri-sendiri, masing-masing wajib berjamaah, tidak boleh sendirian. Kemudian tambahan di sini, untuk sholat Jumat ini hukumnya fardu ain untuk orang
yang sudah niat tinggal di sebuah wilayah. Kalau dia sudah niat untuk tinggal di sebuah wilayah, saya pengen ada di kampung ini, orang baru datang ke sini, kemudian niat saya di sini kira-kira 5 hari. Kalau udah niat 5 hari pengen ada di sini, sampai di sini hari Kamis misalnya, udah niat 5 hari pengen tinggal di sini, maka besoknya Jumatan dia harus melaksanakan Jumat karena udah niat akan tinggal di sini lebih dari 3 hari, yaitu 4 hari ke atas. Juga Jumatan wajib untuk orang-orang yang sehat saja. Andai ada orang yang sakit kemudian tidak Jumatan, maka boleh dia tidak sholat Jumat. Demikian juga Jumatan itu fardu ain hukumnya, berjamaah fardu ain untuk orang yang mendengar panggilan azan. Jamaah rahmatullah, di sini dalam kitab-kitab kuno atau kitab-kitab klasik, kitab-kitab kuning disebutkan panggilan yang dimaksud di sini adalah panggilan azan, suara azan. Di sini diangan-angan atau dibayangkan jika ada seorang muadzin kemudian dia mengumandangkan azan dalam suara yang sedang lah suaranya, yang gak terlalu kenceng banget dan gak terlalu pelan banget, maka suara itu akan sampai kepada orang itu. Maka orang yang mendengar itu hukumnya wajib. Di sini ikatannya adalah jarak. Artinya jarak ketika ada seorang tinggal di satu tempat yang memang jaraknya termasuk jarak yang sampai panggilan azan kepada dia. Nggak pakai mic tapi ya, memang panggilan azan yang aslinya tidak pakai mic dan juga belum ada bangunan, belum ada penghalang apa-apa. Andai dia mendengar panggilan azan itu, maka wajiblah untuk melaksanakan sholat Jumat. Tambahan untuk sholat Jumat itu demikian. Ada orang misalnya, ada orang dia tinggal di sebuah wilayah, di sebuah batas wilayah, nggak mendengar panggilan azan. Kira-kira ada sekitar 5 kilo dari tempat pelaksanaan sholat Jumat. Nah itu 5 kilo kira-kira kalau orang azan tanpa mic dan juga belum ada penghalang, masih kayak dulu belum ada gedung, maka tidak akan terdengar. Kalau dia tidak mendengar itu di jarak itu, jarak 5 kilo contoh tadi, maka tidak wajib atasnya melaksanakan sholat Jumat. Tapi kalau dia dengar, maka dia wajib melaksanakan sholat Jumat. Zaman sekarang mau dia pakai mic semuanya. Kemudian pelaksanaan Jumat juga fi abniyatin dalam sebuah wilayah, dalam sebuah daerah. Yang dimaksud daerah di sini adalah sebuah wilayah yang sudah memiliki batas, baik batasnya berupa batas alami kayak sungai misalnya, atau tebing-tebing dalam satu wilayah namanya abniyah, atau batas-batas yang sudah dibuat seperti gapura atau pintu masuk kampung misalnya, sudah merupakan satu batas wilayah. Dan atau tidak ada batas wilayah tapi dia sudah punya administrasi sendiri, kalau sekarang sudah punya kepengurusan sendiri, jadi ada pemimpinnya, kemudian ada orang yang ngurusi urusan orang-orang di situ, maka sudah disebut dengan abniyah. Orang yang tinggal sudah ada 40 laki-laki misalnya, sudah tinggal di sebuah daerah, memang daerah itu udah ada kepengurusannya sendiri, udah ada yang ngatur, kayak sekarang misalnya RT atau RW, maka wajib atasnya melaksanakan sholat Jumat yang 40 orang laki-laki itu. Wajib ain, semuanya harus melaksanakan sholat Jumat. Waktu hari Jumat masuk, dia itu tidak melaksanakan Jumat, salah satunya ada yang tidak melaksanakan Jumat, maka dosa yang satu itu.
karena hukumnya fardu ain. Jumat itu hukumnya fardu ain, beda sama sholat jamaah lain. Kalau ada satu orang yang nggak Jumatan, maka yang nggak kalau ada satu orang yang tidak jamaah, maka yang tidak jamaah ini hukumnya tidak dosa. Yang penting di kampungnya udah ada, kan fardu kifayah. Kalau sholat lain, tapi kalau sholat Jumat semuanya laki-laki merdeka dalam keadaan sehat, yang sudah balik dan dia sudah mukim, maka wajib melaksanakan Jumat. Di pondok-pondok misalnya saudara, di pesantren-pesantren, kalau kita lihat di pesantren-pesantren itu kan yang memang tinggal di situ nggak bakal pulang lagi, kiainya yang tinggal di situ. Atau kalau bukan kiainya ya keluarganya kiainya memang aslinya di situ, dia tidak akan pindah, maka itu mustautin namanya. Santrinya mukim. Santri ini orang yang wajib tetap sholat Jumat meskipun dia bukan mustautin, meskipun dia bukan orang yang asli tinggal di situ dan suatu saat pasti akan pulang dari pondok, pulang ke tempatnya masing-masing, maka dia tetap fardu ain, hukumnya wajib. Maka tidak ada alasan kalau ada orang mukim, santri misalnya, atau ada orang udah tinggal di sini lama bilang, gue kan bukan orang asli sini, gue kan bakal pulang lagi, nggak boleh. Tetap fardu ain, tetap dia wajib melaksanakan sholat Jumat. Lalu apa saja sholat Jumat? Wa syartuha waktu zuhri. Syarat Jumatan yang pertama waktu zuhri, yaitu waktu zuhur. Wa khutbatani, dan 2 khutbah qablaha sebelum Jumat, fihi, di dalam waktu zuhur. Yasma'uhumal arba'un, yang didengarkan oleh orang 40. Wa antusalla jama'atan bihim, dan Jumatan harus dilaksanakan secara jamaah dengan arba'in, yaitu dengan 40 orang tadi. Wa alla tuqarinaha ukhra, dan tidak boleh dibarengi dengan Jumatan lain, bi baladiha, di dalam negerinya. Syarat Jumatan ini, yang pertama syarat Jumatan yaitu di waktu zuhur. Tidak boleh pelaksanaan sholat Jumat itu di luar waktu zuhur, nggak boleh. Udah masuk waktu asar, maka udah habis waktunya Jumatan. Atau zuhur jam 12, tapi dia pengen Jumatan duluan, setengah 12 soalnya jam 12 pada repot ini, pengen pada pergi, nggak bisa, harus masuk waktu zuhur. Kemudian yang kedua, harus ada pelaksanaan khutbah sebelum Jumatan, di mana khutbah itu harus didengar oleh 40 orang. Jamaah rahimakumullah, ini bedanya antara sholat Jumat dengan sholat Id. Kalau sholat Id, khutbahnya sebelum atau sesudah sholat? Sesudah sholat, nggak fardu, nggak wajib. Andai kita sholat Id nggak pakai khutbah, nggak apa-apa, jadi boleh. Tapi kalau Jumatan, khutbahnya sebelum sholat, dan dia termasuk syarat. Jumatan kalau nggak ada khotibnya, nggak ada khutbahnya, maka nggak sah Jumatannya. Harus. Beda sama sholat Idul Fitri, Idul Adha. Idul Fitri, Idul Adha boleh kita sholat tanpa khutbah. Waktu zaman COVID dulu itu, ya ada, ya saya ditanya, kalau saya sholat juga di rumah, sholat Id, tapi pakai khutbah karena banyak. Ya ada cucu mantu tuh, orang tua anjir, mantu cucu itu semua kalau dikumpulin ada banyak, maka pakai khutbah juga. Nah kemudian saya tanya, gimana kalau sholat Id? Saya namanya COVID nggak ada yang ini, tapi kita mau sholat Id, ya sholat aja, nggak ada yang khotib Ustaz. Gimana? Ya kagak apa-apa, nggak apa-apa, karena sholat Jumat, karena sholat Id itu tidak wajib khutbahnya. Boleh kita sholat Id aja, yang penting sholat aja 2 rakaat, takbirnya yang pertama 7 kali, yang kedua 5 kali, udah jadi, boleh tanpa khutbah. Kalau Jumatan wajib dengan khutbah. Khutbatani qablaha, wajib pelaksanaan khutbah, dan khutbah ini hadirin harus 40 orang harus dengar. Artinya suara khotib harus kencang. Ya bukan kenceng-kenceng banget sih, bukan, nggak usah ini juga, nggak usah terus berbrekan gitu ya. Yang penting dalam keadaan normal khotib itu bicara
menyampaikan khutbahnya bisa terdengar oleh 40 orang yang merupakan ahlul Jumat. Ahlul Jumat itu yang tadi kita sebutkan, laki-laki merdeka, kemudian balik, termasuk mukim, balik, ya laki-laki merdeka, balik, udah itu doang. Laki-laki merdeka, balik, mukallaf, ya laki-laki merdeka, balik, mukallaf, itu termasuk ahlul Jumat. Ini khotib harus memperdengarkan khutbahnya kepada 40 orang ini. Jadi suaranya harus sampai kepada 40 orang ini. Tidak boleh sampai ada satu pun yang tidak mendengar. Kalau ada satu yang mendengar, batal. Makanya biasanya dalam khutbah, dalam pelaksanaan Jumat dan juga dalam pelaksanaan jamaah, ini yang depan-depan ini harus orang-orang yang ahli Jumat, orang dewasa, laki-laki, kemudian juga mustautin itu yang memang asli dari situ, itu orang-orang spesial tuh, maksudnya spesial ahli Jumat. Baris pertama, baris kedua, atau baris ketiga, dari situ ada 20. Nah, khotib udah sampai, udah suaranya sudah bisa mencapai 3 saf itu, maka sudah sah. Harus diperdengarkan khutbah itu kepada 40 orang yang merupakan ahli Jumat. Jumatan juga harus dilaksanakan secara jamaah dengan 40 orang itu. Syarat berikutnya. Kemudian syarat yang terakhir, tidak boleh berbarengan dengan pelaksanaan Jumat lain dalam satu negeri itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang dimaksud dengan satu negeri, balad di sini, itu yang tadi kita sempat singgung. Satu wilayah asal dia udah ada batasnya, batas alami seperti sungai atau tebing atau lain sebagainya, maka bisa dikatakan satu negeri. Atau tidak ada batasnya, tapi dia sudah punya administrasi sendiri, udah punya kepemimpinan sendiri, yang mimpinnya ada, kepalanya di situ ada, kepala kampungnya udah punya aturan sendiri, udah punya kas sendiri misalnya, maka sudah dikatakan balad. Dalam satu negeri, sudah dikatakan negeri. Dalam satu negeri ada satu pemimpinnya, kepala kampungnya ada, kemudian batas kampungnya juga ada, maka nggak boleh ada 2 Jumatan. Kalau ada 2 Jumatan, maka yang belakangan batal. Yang sah adalah yang duluan selesai. Satu balad atau satu negeri ini harus ada Jumatan cuma satu-satunya, nggak boleh banyak-banyak, nggak boleh 2 aja, nggak boleh. Jadi harus cuma satu dalam satu negeri itu. Syarat Jumatan. Kemudian syarat khutbah. Ini yang jadi khotib nih harus tahu, atau kita yang sering Jumatan juga harus tahu. Wa arkanul khutbataini hamdulillahi wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Rukun-rukunnya khutbah, 2 khutbah Jumat, itu yang pertama hamdulillah, mengucapkan alhamdulillah, wassalatu ala nabi, salat atau salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal wasiyatu bittaqwa, wasiat takwa fihima dalam 2 khutbah, wa ayatun mufahimatun atau mubhimatun, ayat yang memberikan pemahaman fi ihdahuma dalam salah satu khutbah, wa du'a lil mu'minin fit tsaniyah, dan doa untuk orang-orang mukmin di khutbah yang kedua. Ini syarat khutbah. Rukun khutbah. Bisa kita coba perhatikan di Jumat-Jumat yang udah pernah kita laksanakan. Seorang khatib yang pertama harus ada alhamdulillah. Alhamdulillah harus ada. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza, dan seterusnya harus ada alhamdulillah, minimal harus ada. Kemudian yang kedua harus ada salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, harus ada dengan
bentuknya, baik dengan macam-macam bentuknya, baik Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau dengan sallallahu ala sayyidina Muhammad salatan daimain, misalnya boleh dengan berbagai macam bentuknya. Ini wajib ada. Kemudian yang ketiga, rukun khutbah yang ketiga yaitu wasiat. Wasiat takwa. Ittaqullah, bahasa Indonesia bertakwalah kepada Allah saja. Nah, tiga ini saudara, ini harus ada di dua khutbah. Khutbah pertama harus mengandung tiga ini. Khutbah kedua juga harus ada tiga-tiga ini. Harus ada alhamdulillah, selawat, wasiat. Itu tiga-tiganya di semua khutbah harus ada. Khutbah pertama dan kedua. Di khutbah kedua itu biasanya bahasa Arab semua orang. Khatib-khatib. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Kemudian Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihil ghurar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah. Udah tiga tuh. Pokoknya tiga ini alhamdulillah, salawat, takwa, wasiat takwa, pesan takwa ini harus ada di dua khutbah. Pertama maupun kedua harus mengandung ini. Adapun rukun yang ketiga yaitu ayat. Ini boleh ada di khutbah pertama, boleh di khutbah kedua. Yang penting salah satu khutbah pertama atau kedua harus mengandung ayat. Jadi nggak boleh tanpa ayat Al-Quran. Saya khutbah aja, nggak mau pakai ayat Al-Quran. Pokoknya bahasa Indonesia semua nggak ada ayat Al-Quran yang nggak sah. Harus ada ayat Al-Quran yang dibaca, meskipun dikit, meskipun hanya sepotong, nggak sampai satu ayat. Yang penting ada ayat Al-Quran yang bisa memberikan pemahaman yang gampang dipahami oleh jamaah. Salah satunya ayat Al-Quran yang gampang dipahami itu maksudnya yang memang diterjemahkan, itu mufhimah. Kemudian rukun yang keempat, doa. Nah, doa ini adalah menjadi rukun khutbah di khutbah yang kedua. Nanti di khutbah yang kedua harus ada Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Harus ada doa itu. Itu 5 rukun. Biasanya para khatib ini sudah memenuhi rukun-rukun ini, sudah memenuhi rukun-rukun khutbah. Udah ada alhamdulillahnya, sudah ada selawatnya, wasiat takwanya udah ada. Tapi ya bagaimana yang namanya manusia ya, kadang-kadang ada juga yang kelewatan, kadang-kadang ada juga yang tidak melaksanakan satu dari rukun itu, lupa selawatnya misalnya, ada yang lupa wasiat takwanya. Jadi udah selesai amma ba'du, dia udah baca ayat tapi belum sempat wasiat takwa, baru segala puji bagi Allah misalnya dan seterusnya. Dan setelah itu langsung bahas ke materinya. Dia lagi bahas infak misalnya, atau ke infak, belum ada wasiat takwanya, kelewat. Nah, yang seperti ini kalau terlewat, maka kita untuk ikhtiyat, untuk hati-hati, maka kita sholat zuhur lagi, kita aja sendiri, nggak apa-apa. Kalau emang kita yakin. Tapi kalau kita nggak yakin bahwa khatib meninggalkan rukun, nggak usah ganti. Tapi kalau kita yakin dan jelas-jelas memang meninggalkan salah satu rukun, maka kita harus ganti dengan sholat zuhur. Jadi kita sholat zuhur. Kalau tidak memenuhi sholat, kalau tidak memenuhi rukun. Nah, kemudian bagaimana dengan syahadat? Syahadat itu ada asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, gitu ya. Asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Itu bukan rukun. Kalau itu diucapkan boleh, kalau tidak diucapkan oleh seorang khatib maka tetap sah jabatannya. Karena yang rukun itu hanya 5 itu tadi. Sekali lagi, Fatihah, alhamdulillah, kemudian sholawat, wasiat takwa, ayat di salah satu khutbah, dan doa untuk orang-orang muslim. Jamaah rahimahullah, sebagian kitab-kitab fikih mengatakan bahwa khutbah itu harus pakai bahasa Arab. Makanya di beberapa masjid di Jakarta itu ada yang sampai sekarang masih tetap pakai bahasa Arab.
Di antaranya di Kebayoran itu masih ada Biasarin, ada masjid situ, atau di sini juga ada nih di Tanah Mesir 2 masih pakai bahasa Arab. Itu Kangen masih pakai bahasa Arab. Pondok Ranji masih pakai bahasa Arab. Puncak banyak yang pakai bahasa Arab. Ya, Puncak itu banyak yang pakai bahasa Arab. Karena memang ada yang ulama yang mengatakan bahwa wa antakuna bil arabiyah, dan hendaklah khutbah itu dengan bahasa Arab. Ini termasuk syarat dari khutbah. Oh, nanti di sini juga ada. Nanti di Rasulullah Taufik juga ada nih bahasanya. Nah, bagaimana dengan khutbah-khutbah kita yang udah agak masa-masa kesini, agak terkini, ada pakai bahasa Indonesia? Maka untuk menjelaskan hal ini, yang dimaksud khutbah harus berbahasa Arab itu adalah rukun-rukunnya. Rukun-rukunnya seperti salawat, alhamdulillah, itu harus berbahasa Arab. Minimal harus berbahasa Arab. Nanti kalau mau diterjemahkan silakan, segala puji bagi Allah. Tapi itu rukun-rukun harus pakai bahasa Arab. Salawatnya harus pakai bahasa Arab. Wasiat takwanya harus ada ittaqullah atau usikum wa iyaya bitaqwallah, harus ada. Ayat Al-Qur'annya juga harus asli dibacakan ayatnya, nggak boleh terjemahannya doang. Doanya juga harus bahasa Arab. Itu yang dimaksud dengan antakuna bil arabiyah. Ini ada dalam pembahasannya. Oleh karenanya masjid-masjid yang mayoritas di Jakarta kebanyakan sudah menggunakan, atau bahkan bukan hanya di Jakarta, di Indonesia itu sudah digunakan bahasa-bahasa masing-masing. Ada yang pakai bahasa Indonesia, ada yang pakai bahasa daerahnya, maka tetap sah karena 5 rukun itu tetap pakai bahasa Arab. Penjelasannya mengenai materi khutbahnya kemudian pakai bahasa selain Arab boleh. Lagi pula kan tujuannya kasih nasihat. Nah, kalau kasih nasihat terus orang gak paham apa ini, maka harus diterjemahkan. Yang penting 5 tadi itu harus bahasa Arab yang rukun. Wa du'al mu'min. Nah, di sini ada syarat ini. Ini termasuk syarat khutbah. Wa syartuhuma, syarat dari 2 khutbah, at-taharatu anil hadatsaini, bersih dari 2 hadas, maksudnya besar dan kecil. Wa anin najasati, dan bersih dari najis, fil badani wal makani wal mahmul lahu, dalam badan, tempat maupun yang dibawa. Wasatrul aurati, dan menutup aurat. Wal qiyamu, dan berdiri. Wal julusu bainahuma, dan duduk di antara 2 khutbah. Wal wila'u bainahuma, dan sambung nyambung antara 2 khutbah. Wa bainas sholati, dan antara sholat. Wa antakuna bil arabiyah, ini yang tadi kita bahas. Hendaklah 2 khutbah itu dengan bahasa Arab. Syarat khutbah, kalau tadi rukun khutbah ada 5, yang berikut ini syarat. Syarat khutbah yang pertama harus bersih dari hadas. Yang kedua bersih dari najis. Maka seorang khatib harus benar-benar dia itu orang yang sedang, orang yang memang suci dari hadas. Artinya ya berwudu. Beda sama ngaji begini nih. Saya ngaji gini nggak punya wudu, ya nggak apa-apa. Apa-apa Maulil. Tapi alhamdulillah saya nggak pernah, kalau ngaji ya pasti ada punya wudhu juga, karena memang dianjurkan saat kita belajar ngaji bentuknya berjamaah begini, atau kita lagi baca-baca sendiri mutola'ah pelajaran, maka dia dianjurkan untuk punya wudhu. Anak-anak kita juga begitu. Anak-anak kita yang belajar di pesantren, kalau mau cepat ilmunya nempel, wudhunya jangan tinggal. Nah, khotib juga demikian, wajib punya wudhu, nggak boleh batal. Suci badan, tempat, dan sesuatu yang dibawa. Wal mahmul lahu itu sesuatu yang dibawa, boleh jadi sorban. Dia bawa sorban, sorbannya harus suci. Meskipun itu bukan pakaian atau baju dia. Atau sesuatu yang dibawa, misalnya tongkat, itu Islam. Iya, tongkat misalnya, tongkatnya harus suci, nggak boleh najis. Termasuk
Mimbarnya juga harus suci karena itu termasuk tempat, jadi nggak boleh sembarangan. Dan menutup aurat hingga yang terakhir tadi harus berdiri. Khutbah itu nggak boleh duduk, harus berdiri dan harus ada duduk di antara dua khutbah, sambung menyambung antara khutbah dengan salat. Dan dia termasuk harus berbahasa Arab. Barangkali itu saja, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.